Om Swastiastu. Pada video kali ini, kami dari kelompok Gandhari akan menjelaskan tentang yadnya dalam Mahabharata. Adapun 3 poin penting yang akan kami bahas, yaitu mengenai pengertian dan hakikat dari yadnya. Yang kedua adalah contoh yadnya di masyarakat, contoh dan pelaksana yadnya dalam Mahabharata. Dan poin yang ketiga, yadnya dalam Mahabharata dan masa kini. Pengertian dan hakikat yadnya. Pengertian yadnya. Kata yadnya berasal dari bahasa Sanskerta. Dari yaj artinya memuja. Yadnya adalah korban suci secara lascarya atau tulus ikhlas dalam rangka memuja Sang Yang Widiwasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Sanskerta, kata yadnya diartikan upacara korban. Orang yang berhubungan dengan korban atau yadnya. Tujuan melaksanakan yadnya yaitu untuk mendapatkan anugerah dari Sang Yang Widiwasa. Landasan dilaksanakannya yadnya adalah karena hutang kepada Sang Yang Pencipta yang disebut dengan Trirana. Adapun bagian dari Trirana yaitu Dewa Rana, Pitra Rana, dan Resi Rana. Ada pula jenis-jenis yadnya. Dalam kitab suci Weda terdapat 5 jenis yadnya yang disebut dengan panca yadnya. Yadnya yang telah dikenal merujuk pada pustaka suci Agastya Parwa, yaitu Dewa yadnya, Resi yadnya, Pitra yadnya, Manusa yadnya, dan Buta yadnya. Contoh yadnya di masyarakat. Dewa yadnya adalah pengorbanan suci dengan lascarya kehadapan Sang Yang Widiwasa. Pelaksanaannya melalui perilaku meditasi, trisandhya 3 kali sehari, merayakan hari-hari suci, purnama, tilem, dan hari suci lainnya. Resi yadnya adalah pengorbanan suci dengan lascarya kepada para orang suci serta guru-guru melalui beberapa perilaku seperti mempelajari kitab suci, mendengarkan guru saat menjelaskan, dan selalu menghormati guru. Manusa yadnya adalah pengorbanan suci dengan lascarya yang ditunjukkan kepada sesama melalui beberapa perilaku seperti menolong orang lain dan senantiasa menerima tamu dengan baik. Pitra yadnya adalah yadnya yang ditujukan kepada para leluhur. Contoh penerapannya seperti mengadakan upacara kematian seperti ngaben dan kremasi. Buta yadnya adalah yadnya yang ditujukan kepada makhluk yang lebih rendah daripada manusia melalui beberapa perilaku, misalnya mengadakan reboisasi, selalu membersihkan rumah, serta melaksanakan upacara mencaru, taur agung, dan upacara lainnya. Yadnya dalam Mahabharata dan masa kini. Pelaksanaan sarpa yadnya. Dikisahkan Panca Pandawa melaksanakan upacara sarpa yadnya dengan mengundang seluruh raja-raja terhormat. Di sana juga hadir seorang Brahmana terhormat dan suci. Tanpa sengaja, Dewi Drupadi menghina cara makan pendeta itu. Lalu, Dewi Drupadi mendapat pahala dari karmanya, yaitu ketika judi dadu, Dewi Drupadi ditelanjangi oleh Dursasana. Akan tetapi, Dewi Drupadi pernah berbuat baik. Saat melihat tangan Sri Krishna terluka, tanpa berpikir panjang, ia merobek sarinya. Maka, ketika Dewi Drupadi ingin ditelanjangi oleh Dursasana, di sanalah Dewi Drupadi mendapatkan pahalanya, yaitu Sri Krishna membantunya. Disinilah pentingnya ajaran karma pala dalam kehidupan. Sehingga dalam kisah ini,
Dewi Drupadi mendapatkan pahala dari karma yang ia lakukan. Syarat-syarat pelaksanaan yadnya. 1. Sastra. Yadnya harus berdasarkan Weda. 2. Strada. Yadnya harus dengan keyakinan. 3. Lascarya adalah keikhlasan. 4. Daksina, memberikan dana kepada pandita. 5. Mantra, puja dan gita, wajib ada pandita atau pinandita. 6. Nasmita atau tidak untuk pamer. 7. Anasewanam, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa makanan. Menurut kitab Bhagawan Gita, bab 17, sloka 11, 12, dan 13 menyebutkan ada 3 kualitas yadnya, yaitu 1. Satwika yadnya. 2. Rajasika yadnya. Yang ketiga, tamasika yadnya. Mempraktekkan yadnya menurut kitab Mahabharata dalam kehidupan. Daksina dan pemimpin yadnya. Mendengar kata daksina, pastinya sudah mengarah pada sebuah banten atau sesajen. Daksina adalah sesajen yang dibuat untuk tujuan kesaksian spiritual. Daksina adalah lambang yang guru atau dewa siwa, dan karena itu dipakai sebagai saksi dewata. Makna kata daksina secara umum adalah suatu penghormatan dalam bentuk upacara dan harta benda atau uang kepada pendeta atau pemimpin upacara. Tentang pentingnya daksina dalam yadnya dikisahkan sebagai berikut. Setelah perang Bharatayuda usai, Sri Krishna menganjurkan kepada Panca Pandawa untuk menyelenggarakan suatu yadnya yang disebut dengan Aswamedha yadnya. Upacara ini disebut dengan korban kuda yang berfungsi untuk mensucikan secara ritual spiritual negara Astinapura dan Indraprastha karena dipandang kotor akibat perang besar berkecamuk. Sri Krishna berpesan agar yadnya yang besar itu tidak perlu dipimpin oleh pendeta besar kerajaan, tapi cukup dipimpin oleh seorang pendeta petapa dan keturunan Warna Sutra yang tinggal di hutan. Pertama, diutuslah sang pati, namun sang pendeta menolak, dan akhirnya diutuslah Dewi Drupadi, dan dengan senang hati pendeta menerima. Sang pendeta dijemput, lalu disuguhkan makanan dan minuman yang lezat serta mewah. Sang pendeta menikmati hidangan sesuai dengan kebiasaannya di hutan. Pendeta kemudian memimpin upacara. Ciri-ciri upacara itu sukses menurut Sri Krishna adalah apabila turun hujan bunga dan terdengar suara genta dari langit. Ternyata setelah upacara dilangsungkan, tidak ada suara genta maupun hujan bunga dari langit. Sri Krishna menjelaskan bahwa tampaknya tidak ada daksina dalam persembahan yang dilaksanakan pada saat itu. Kalau upacara agama tidak disertai dengan daksina, maka upacara itu milik pendeta. Drupadi segera menyiapkan daksina untuk pendeta. Setelah pendeta mendapatkan persembahan daksina, tidak juga ada suara genta dan turunnya hujan dari langit. Melihat kejadian itu, Sri Krishna memastikan bahwa di antara penyelenggara yadnya ada yang tidak baik kepada pendeta. Atas wejangan itu, akhirnya Dewi Drupadi jujur mengaku bahwa ia sempat menertawakan pendeta sebagai pemimpin yadnya walaupun dalam arti. Maka dari itu, Dewi Drupadi lalu meminta maaf. Seketika itu juga turun hujan bunga dan suara genta dari langit. Demikianlah betapa pentingnya kehadiran daksina dalam yadnya yang dipersembahkan bagi mereka yang sedang melaksanakan yadnya kepada pemimpin yadnya dalam setiap upacara yadnya.